Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK tahun sebelumnya, khususnya untuk materi kesetimbangan kimia, sudah part yang ke-6. Coba nanti diulang-ulang lagi part yang 1 sampai yang kelimanya ya. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 23, reaksi kesetimbangan gas SO3, NOSO2, dan NO2 dalam wadah tertutup adalah sebagai berikut. Pada temperatur tertentu, dalam keadaan kesetimbangan, kondisinya udah kesetimbang, tekanan parsial gas SO3 dan NO masing-masing adalah 1 atm. Nih ya, udah diketahui masing-masing tekanannya 1 atm. Sedangkan tekanan gas SO2 dan NO2 masing-masing adalah 2 atm. Kesetimbangan tersebut kita lihat dari pernyataannya. Untuk menentukan pernyataan dari A sampai E yang mana yang benar, kita bandingkan nilai Kp dengan Kp aksen sesuai dari pilihan di soalnya. Ingat rumus Kp, tekanan parsial produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan tekanan parsial reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Sehingga rumus Kp sama dengan tekanan parsial SO2 dikali tekanan parsial NO2 per tekanan parsial SO3 dikali tekanan parsial NO. Ini kondisi pada saat kesetimbangan. Kita lihat di soal, masing-masing tekanannya sudah dikasih tahu pada saat dia setimbang. SO2 dan NO2 2 atm. 2 dikali dengan 2. Ini koefisien pangkatnya itu sama dengan 1 semua, karena kita lihat dari koefisien persamaan reaksi ini ya, semuanya 1 di soal. Nih. Dibagi tekanan SO3 dan NO masing-masing 1. Kita kali di sini ya. Nah, jadi sama dengan 2 kali 2, 4 dibagi 1. 4 bagi 1 sama dengan 4. Nanti nilai Kp ini kita bandingkan dengan Kp aksen. Kita cari Kp aksen pilihan yang A. Ayo kita coba cari pilihan yang A. Rumusnya tetap sama ya. Tidak bergeser, ini keterangannya katanya tidak bergeser jika tekanan parsial SO2 dan NO masing-masing dikurangi 0,5. Nah, jadi SO2-nya nanti kalau dikurangkan 0,5 jadi 1,5. Ya, kita masukin ke rumus dulu aja. Jadi rumus Kp aksennya sama dengan tekanan parsial SO2. SO2 tadi kan awalnya 2 atm. Karena dikurangi 0,5 jadi tinggal 1,5. 1,5 dikali tekanan parsial dari NO2, tidak dikurangi ya, dikali 2 tetap dibagi tekanan parsial dari SO3 tetap sama dengan 1. Nah, untuk NO-nya tadi dikurangi 0,5 juga, jadi sisa 0,5. 1,5 dikali 2, 3. Nah, 3 ya, 3 dibagi 0,5 sama dengan 6. Nah, karena nilai Kp aksennya lebih besar daripada Kp aksen lebih besar daripada Kp, maka kesetimbangan kita akan bergeser ke kiri. Geser ke kiri. Pernyataan A salah karena dia tidak bergeser katanya tadi ya. Geser ke kiri. Oke, jadi pernyataan yang A-nya salah. Coba kita cari pernyataan yang masih ada hubungannya dengan A yang mana nih?
Bergeser ke kiri, kita lihat yang C, bergeser ke kiri jika tekanan parsial SO2 dan NO masing-masing dikurangi 0,5. Nah, pilihan yang C ini hampir sama dengan yang A, masing-masing konsentrasi yang dikurangi itu sama, SO2 dan NO. Maka dia akan bergeser ke kiri setelah kita lihat di sini ya. Nah, jadi yang paling tepat jawaban nomor 23 ini yang C, sesuai yang sudah kita cari yang A tadi ya. Nah, oke, bisa difahami untuk soal nomor 23? Oke, bisa. Kita lanjut soal nomor 24. Gas oksigen di Florida atau OF2 disintesis dari reaksi antara gas F2 dan O2 menurut reaksi berikut. 2F2 ditambah O2 menjadi 2OF2. Dalam sebuah wadah dengan volume tertentu, tekanan awal gas F2 dan gas O2 diketahui masing-masing 1 atm. Ini tekanan awalnya ya. Jika pada kesetimbangan, tekanan total, nah ada tekanan total dari gas 1,75 atm, maka nilai Kp dari reaksi tersebut. Untuk mencari nilai Kp, maka kita butuh tekanan parsial masing-masing zat pada saat kesetimbangan. Jadi kita cari dulu berapa masing-masing tekanannya pada saat dia setimbang. Dari persamaan reaksi, kita cari dulu tekanan mula-mulanya tadi diketahui. F2 dan O2 masing-masing 1 atm. Kita buat di sini masing-masing mula-mulanya 1 atm ya. Nah, kalau mula-mula produk ini belum ada atau belum terbentuk. Pada saat bereaksi belum diketahui juga. Nah, pada saat bereaksi kita misalkan saja. Misalkan tekanan yang bereaksi sebagai X. Nah, karena koefisien dari F2 ini ada 2, maka yang dibereaksinya di sini 2X. O2-nya koefisiennya 1, jadi X. OF2-nya jadi 2X. Oke ya. Nah, sekarang ingat yang reaktan kita kurang, yang produk ditambah. Jadi, tekanan F2-nya 1 dikurang 2X, O2-nya 1 dikurang X, OF2-nya 2X. Nah, masing-masing sudah ada nih pada saat kesetimbangan. Kita gunakan tekanan total. Tekanan totalnya tadi sama dengan 1,75 atm. Ingat rumus tekanan total. P total ini artinya kita jumlahkan tekanan semua gas yang ada di persamaan reaksi. Jadi tekanan dari F2 ditambah tekanan dari O2, kemudian ditambah tekanan dari OF2. Nah, ini masing-masing tekanannya. Kita ganti, yang kita pakai itu mol tekanan pada saat dia setimbang. Tekanan totalnya 1,75 sama dengan tekanan F2 tadi, kita lihat di persamaan reaksi, 1 min 2X. 1 dikurang 2X. Ditambah tekanan dari O2. 1 dikurang X. Ditambah tekanan dari OF2. 2X. Nah, kita sederhanakan dulu. 2 min 2X dengan 2X positif habis ya. 1 ditambah 1, 2 min X. Jadi 1,75 sama dengan 2 min X. 2 min X. X-nya kita pindah ke sini sama dengan 2 dikurang 1,75. Nah, dapat masing-masing nilai X, dapatlah nilai X-nya. X-nya sama dengan 0,25. Kalau dapat nilai X, kita akan dapat tekanan masing-masing unsur pada saat dia setimbang. Oke, kita cari dulu tekanan F2. Tekanan F2 pada saat dia setimbang 1 min 2X. 1 dikurang 2X. Nah, X-nya kan udah dapet tuh. Kita ganti aja 1 dikurang 2 dikali 0,25. Nah,
berapa nih? 2 dikali 0,25 sama dengan 5, 0,5, 1 dikurang 0,5 ya 0,5. Nah, dapat nih tekanan dari F2-nya. Tekanan dari O2, P O2-nya, tekanan O2 rumusnya tadi sama dengan 1 dikurang X1 dikurang X1 dikurang X-nya berapa? 0,25. 0,25. 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Oke. Yang terakhir, tekanan dari OF2. Tekanan dari OF2 2X. Nah, X-nya tadi 2 dikali 0,25. 2 dikali 0,25 sama dengan 0,5. Dapat masing-masing tekanan. Yang ditanya di soal tadi adalah nilai Kp-nya. Kita masuk ke rumus Kp, gunakan persamaan reaksi. Kp sama dengan tekanan parsial dari produk P dari OF2 dipangkatkan dengan koefisiennya 2 dibagi tekanan parsial reaktan PF2 dipangkatkan dengan 2 dikali tekanan parsial dari O2 pangkat 1. Udah, kita masukin ke rumus nih. OF2 tadi dapat 0,5 atau ini kita ganti 1/4 aja ya, boleh 0,5 itu setengah ya, atau boleh kita ganti setengah. 0,5 juga nggak masalah, kita ganti 0,5 pangkat 2 F2 nya tadi 0,5 juga, 0,5 pangkat 2 juga dikali PO2 0,75 0,75 0,5 pangkat 2 ini bisa kita coret dengan 0,5 pangkat 2. Jadi sisanya tinggal 1 dibagi 0,75. Nah, 1 dibagi 0,75 hasilnya sama dengan 1,333 sekian ya. Jadi nilai Kp-nya sisanya di sini 1 dibagi 0,75 sama dengan tadi 1,333. Jadi jawaban soal nomor 24 adalah E. Soal nomor 25, pada tekanan dan temperatur tertentu dalam tabung tertutup 10 liter terdapat kesetimbangan CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Konsentrasi masing-masing zat dalam kesetimbangan adalah 2 molar. Jika ke dalam tabung ditambah 5 mol gas H2 dan 5 mol gas CO2, maka konsentrasi gas CO dalam kesetimbangan yang baru. Kita akan mencari konsentrasi dalam kesetimbangan yang baru. Oke, jadi cara pertama, kita cari dulu berapa Kp pada saat di kesetimbangan awal sebelum penambahan. Ingat rumus Kp sama dengan ini karena ada volume jadi Kc ya. Kc sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisien, itu ada CO2 pangkat 1, reaksinya udah setara ya, konsentrasi H2 dibagi konsentrasi CO dikali konsentrasi dari H2O. Nah, masing-masing diketahui tadi konsentrasinya. Di soal 2 ATM tinggal kita ganti ini 2 dikali 2 per 2 kali 2. Oke, jadi sama dengan 1. Dapatlah nilai Kc-nya 1. Kita cari
nilai mol mula-mula bereaksi dan pada saat dia setimbang. Nah, di data soal diketahui di soal ada molaritas. Kita ingat rumus molaritas. Molaritas sama dengan mol per volume. Jadi kalau mau mencari nilai mol sama dengan molaritas dikali volumenya. Nah, ini rumusnya ya. Di soal sudah ada tuh volumenya 10 liter. Masing-masing konsentrasi awalnya tadi 2 molar. Jadi 2 kali 10, 20 ml. Nah, di sini konsentrasi CO-nya mula-mula 20 ml. H2O 20 juga karena konsentrasi awalnya tadi sama. Nah, tapi kita lihat keterangan lagi di sini. Ditambahkan 5 mol gas H2 dan 5 mol gas CO2. H2 dan CO2 ditambah 5 masing-masing. Awalnya tadi 20, jadi 25. Nah, di sini jadi 25 milimol, 25 mol. H2 juga 25 mol karena penambahan di soal. Nah, sekarang pada saat bereaksi, kita misalkan lagi. Yang bereaksi ini kita anggaplah X, karena koefisiennya sama-sama 1. Jadi langsung aja kita buat X. Ini X, X, kemudian X. Sebelah kiri kita kurang, sebelah kanan ditambah. 20 min X, 20 min X, 25 plus X, 25 plus X. Oke, sekarang kita masuk ke rumus Kc awal lagi. Kc sama dengan konsentrasi dari CO2. CO2 sebelah kanan ya, 25 plus X. Kalau konsentrasi itu mol per volume. Jangan lupa volumenya kita ganti. 25 plus X per 10. Dipangkatkan 1. Koefisiennya 1 ya. Dikali konsentrasi H2 juga sama, 25 plus X per 10. Kita ganti Kc-nya tadi di awal ada 1 ya. 1 sama dengan, nah ini kan sama nih, 25 plus X per 10 dikali 25 plus X per 10 dibagi 20 min X per 10 dikali 20 min X per 10. Ini saya buat kuadrat saja, kita kuadratkan untuk menghilangkan kuadratnya, nanti berarti kita akar yang sebelah kiri. Maksudnya seperti ini ya, kalau saya ganti boleh kayak gini. Nah, kayak gini ya, dikali silang, tinggal kita kali silang, jadi 20 min X per 10 dikuadratkan dikali 1. 20 min X per 10 pangkat 2 ya, pangkat 2 dikuadratkan sama dengan 25 plus X per 10 dikuadratkan. Oke, sebentar, ini ada kekeliruan. Tadi kan ini reaksi yang kedua. Kalau di reaksi yang kedua, kita tambah CO2 dan H2 masing-masing 5 mol. Artinya posisi CO2 dan H2-nya dia sebagai reaktannya. Nah, kalau dia sebagai reaktan, yang bereaksinya kita kurang. Jadi X-nya min, kemudian untuk CO dan H2O dia sebagai produk, jadi positif X. Karena posisi mereka sudah berubah. Yang ditambah adalah CO2 dan H2. Oke ya, ini saya ralat. Nah, Kc di awal tadi 1, sudah ada kesetimbangan awalnya 1. Kemudian 25 min X per 10, 25 min X per 10 ini boleh kita ubah jadi kuadrat. Per 10-nya boleh kita coret ya. Jadi ini sisanya tinggal 25 min X per 20 plus X. Tinggal kita kali silang. 20 plus X kuadrat sama dengan 25 min X kuadrat. Nah, kita dapat masing-masing, nanti kita dari sini dapat nilai X-nya. 20 plus X dikuadratkan 400 ditambah
40X, ini matematikanya aja ya, ditambah dengan X kuadrat. Sama dengan yang sebelah kanannya. Nggak muat saya tulis ke bawah ya. Kita hitung X kuadrat, ini bisa kita coret habis ya, X-nya habis. 40X di samping kanannya ada min 50X, jadi positif 90X. 90X sama dengan 625 dikurang dengan 400, jadi 225. Maka nilai X sama dengan 225 dibagi 90. Hasilnya 2,5. Nah, dapat nilai X yang ditanya di soal, konsentrasi gas CO dalam kesetimbangan yang baru. Nah, CO tadi kan di soal ada 20 plus X. 20 plus X, jadi kita cari konsentrasinya ya. Konsentrasi dari CO. Konsentrasi CO yang baru, mol per volumenya. Oke, mol yang dipakai adalah pada saat dia setimbang. Mol pada saat dia setimbang di soalnya ada 20 plus X. X-nya kita ganti 2,5. 2,5 ditambah 20, 22,5. 22,5 dibagi dengan 10. 22,5 dibagi 10 sama dengan 2,25. Oke, ada nggak jawabannya? Ada ya, nomor 25 jawabannya D. Nah, ini kita harus perhatikan juga karena di sini tadi kan posisi ini tadi kan saya kelirunya ya, karena posisi ini tadi si yang ditambah di reaksi yang kedua CO2, kalau dia ditambahkan artinya posisi dia sebagai reaktan. Nah, makanya di situ saya ganti dikurang ya. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 25? Bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 26. Di sini ada data untuk menjawab soal nomor 26 dan 27. Kita langsung ke soalnya aja. Pada wadah 1 liter terdapat 20 gram gas 20 gram H2, 28 gram N2, dan sejumlah NH3. Dalam kesetimbangan pada suhu 300 derajat Celcius. Jadi kita perhatikan pada suhu 300 nih ya. Jika gas NH3 dalam kesetimbangan tersebut dipisahkan dan dilarutkan dalam 1 liter air, maka pH larutan yang diperoleh adalah berapa? Nah, untuk mencari pH larutannya berarti kita harus tahu dulu konsentrasi NH3. Konsentrasi NH3 gunakan data nilai Kc. Karena dari rumus Kc kita bisa dapat nilai konsentrasinya. Rumus Kc sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 berdasarkan reaksi ini ya. Ini ada reaksinya. Pangkat 2 per konsentrasi H2. Nah, H2 di sini juga pangkat 3 karena ada itu ya koefisiennya. Dikali konsentrasi N2 pangkat 1. Nah, Kc yang kita gunakan data pada suhu 300 derajat Celcius. Pada suhu 300 derajat Celcius, Kc-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi di sini saya ganti Kc-nya 10 pangkat min 5. Nilai konsentrasi dari NH3 belum ada di soal yang akan kita cari ya. Kita anggap saja nilainya sebagai X kuadrat. Per konsentrasi H2. Konsentrasi itu mol per volume. Nah, berarti harus tahu dulu berapa nih mol dari H2. Ingat rumus mol. Mol sama dengan massa per volume. Oke, saya buat di sampingnya saja. Mol dari H2. Mol H2 sama dengan massa per volume. Massa per gram per mr. Massa H2 20. mr dari H2 sama dengan 2. Nah, 20 dibagi 2 sama dengan 10 mol. Oke, dapat nilai molnya sama dengan 10 mol. Yang kita butuhkan molaritas. Molaritas itu mol dibagi dengan volume. Volumenya berapa di soal? Volumenya di soal kebetulan 1.
Nah, 10 dibagi 1 tetap 10 molaritas ya, karena volumenya 1. Nah, bisa kita ganti di sini konsentrasi dari H2 10 molaritas, 10 pangkat 2 karena pangkat 3 ya. Konsentrasi dari N2 mol per volume juga. Mol dari N2 sama dengan massa per mR. Massa N2 28, mR dari N2 28 juga. 28 bagi 28 1. Dapat molnya 1. Kebetulan volumenya 1, jadi juga 1 bagi 1 tetap 1, jadi 1 molar. Nah, kita ganti nih di sini 1. Oke ya. 1. Nah, 10 pangkat 3 kita kali silang dengan yang di sampingnya. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 2. Jadi sisa min 5. Jadi sisanya 10 pangkat negatif 2 sama dengan X kuadrat. Nah, kita kali silang ya. Berapa nilai X-nya? Kita akarkan. X sama dengan akar dari 10 pangkat min 2, jadi 10 pangkat negatif 1. Nah, dapat nih nilai X-nya. X-nya sama dengan 10 pangkat min 1 atau 0,1. Nah, nilai X-nya itu si NH3 ya. Jadi konsentrasi NH3 0,1 molar. Katanya tadi NH3 ini dilarutkan ke dalam air. Jadi kalau dia dilarutkan ke dalam air, NH3 ditambah dengan H2O menjadi NH4OH. Nah, kita sudah ada dapat volume molaritas dari NH3. Molaritas dari NH3 di soal tadi kan udah di data ini kita dapat 10 pangkat min 1 atau 0,1. Berarti konsentrasi NH4OH juga sama, perbandingan koefisien 1/1 dikali 10 min 1, jadi 10 pangkat min 1. Nah, diketahui konsentrasi NH4OH. Yang ditanya nilai pH-nya. Ingat, NH4OH ini termasuk basa lemah. Jadi kalau dia basa lemah, kita gunakan data OH-. Jadi rumusnya OH- sama dengan akar Kb dikali molaritas. Jadi akar, berapa nilai Kb di soal? Ada 10 pangkat negatif 5. 10 pangkat negatif 5 dikali molaritasnya tadi 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat negatif 6. Akar dari 10 pangkat negatif 6 sama dengan 10 pangkat negatif 3. Nah, ini baru nilai OH-nya. Sekarang kita masuk ke POH. POH sama dengan minus logaritma dari OH-. Jadi ini soalnya digabung antara kesetimbangan dengan asam basa ya. Minus logaritma dari 10 pangkat negatif 3 sama dengan 3. Nah, dapat nilai POH-nya sama dengan 3. Udah, kita masuk ke rumus pH. Apa rumus pH? pH sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang 3 sama dengan 11. Sudah dapat nilai pH-nya 11. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 26. Kita lanjut soal nomor 27, masih menggunakan data tabel. Soal nomor 27, jika pada saat kesetimbangan reaksi di atas pada suhu 25 derajat Celcius, jadi kita perhatikan yang suhunya 25 ini ya. Nah, tekanan parsial H2, N2 masing-masing 1 atm dan 10 atm. Maka tekanan total sistem pada saat dia kesetimbangan. Mencari tekanan totalnya, kita perlu tekanan dari NH3 yang belum ada tekanan dari NH3 karena di sini udah ada tekanan H2 dan N2. Kita masukin ke rumus Kp untuk mencari tekanan NH3-nya dulu. Yang kita gunakan pada suhu 25 derajat Celcius, Kp-nya nilainya ada 9 kali 10 pangkat negatif 5. 9 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan tekanan dari NH3-nya yang kita cari
jadi X kuadrat per tekanan H2-nya tadi di soal 1 atm, 1 pangkat 3 dikali PN2-nya 10 atm. Oke, kita kali silang. 1 dipangkatkan 3 tetap 1 ya. 9 kali 10 pangkat min 5 dikali 10, hasilnya 9 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan X kuadrat. Berapa X-nya? X-nya sama dengan akar dari 9 kali 10 pangkat negatif 4. Berapa nih akar 9? Akar 9 sama dengan 3. X sama dengan akar 9-nya 3 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, dapatlah nilai dari, oh salah, KP-nya nggak ada negatif ya. Kalau nggak ada negatif nih salah nih. Ternyata KP-nya nggak ada negatif, salah, kita perbaikin dulu. KP-nya 9 kali 10 pangkat 5, nggak ada negatifnya. Jadi ini 9 kali 10 pangkat 6. 9 kali 10 pangkat 6 diakarkan jadi 10 pangkat 3 atau X sama dengan 3000. Nah, 3000 atm. X itu tekanan, oke, kita ganti aja ya. Jadi tekanan dari NH3X tadi. Tekanan NH3-nya sama dengan 3000 atm. Yang ditanya di soal bukan tekanan dari NH3, tapi tekanan totalnya. Kita masukin aja ke rumus P total. Jadi, P total sama dengan jumlahkan semua tekanan dari gasnya. Jadi, tekanan dari NH3 ditambah tekanan dari N2 ditambah tekanan dari H2. Nah, tekanan dari NH3 3000 ditambah tekanan dari N2 10 atm, tekanan dari H2 1 atm. Jadi tekanan total gasnya 3011 atm. Ada nggak jawabannya? 3011 atm. Jawabannya adalah C. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 26 dan 27? Bisa ya. Oke, kalau bisa mungkin sekian dulu untuk video pembahasan kesetimbangan kimia part yang ke-6. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.